tanyakan kepada Anda, bagaimana tanggapan Anda terhadap ketentuan hapus tagih kredit UMKM yang diinisiasi pemerintah baru saat ini, pemutihan ya Pak ya, istilahnya Iya, kemarin. Mengingat tentunya BPD juga merupakan bagian dari bank yang dimiliki oleh negara melalui Pemprov, dan seperti yang tadi Anda sempat sampaikan bahwa komposisi dari nasabah Anda itu majority atau mungkin hampir semuanya ya Pak ya adalah UMKM. Silahkan Pak. iya. Makasih Mbak Safrina. Ini mungkin berita yang menarik sekali ya. Barusan ada peraturan PP ya nomor 47 tahun 2024 terkait dengan hapus tagih. Saya rasa sebelum ketentuan ini kita kan juga sudah memiliki ketentuan perbankan terkait dengan undang-undang perbankan, POJK yang mengatur tentang hapus buku dan hapus tagih. Kami selaku bank pemerintah milik daerah, kami tunduk, kami mengacu pada ketentuan yang berlaku. Saya rasa hal ini menjadi sesuatu yang bagi kami akan kami acu, Hmm. sepanjang memang, potensi atau sepanjang memang, hal-hal terkait dengan hapus tagih itu bisa sesuai dengan kriteria-kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan maupun, yang PP yang terbaru, saya rasa ini kami juga akan mengikuti selaras dengan ketentuan yang sudah ada. Namun demikian, kami juga akan sangat selektif, kami akan mempertimbangkan sejauh mana dampak dari hapus tagih yang, barusan saja mungkin menjadi, berita yang cukup hangat ya di Indonesia. Demikian Mbak Berdampakkah Safrina. kepada bank Anda, Pak Agus? Jadi sebenarnya kami kalau dalam tanda kutip, kondisi saat ini NPL kami karena masih cukup baik ya Mbak Safrina, Ya, saya rasa kalau dampak sih pasti ada ya, hapus tagih baik, mungkin akan berdampak, ya. baik. Namun demikian mungkin kami juga akan sangat mempertimbangkan terkait dengan, ketentuan yang kita acu nanti ke depan. Oke, baik. Terima kasih banyak. Di satu sisi tentunya juga saya ingin menanyakan bagaimana Anda melihat kabinet yang baru ini, Pak, yang baru saja dilantik. Dari segi industri perbankan ya, Pak ya. Mungkin ada pandangan-pandangan tersendiri yang bisa Anda sampaikan. Ini belum sebulan sejak dilantik oleh dilantiknya Kabinet Merah Putih, Presiden Prabowo Subianto dan Bapak Wapres Gibran Rakabuming Raka. Beberapa kali di beragam pidato kenegaraan disampaikan bahwa dalam Kabinet Merah Putih ini memang ekonominya itu lebih arahnya ekonomi kerakyatan, membangun UMKM, bagaimana ketahanan dan kesejahteraan ekonomi, kemerataan dan lain-lain. Bagaimana Anda melihat trajektori ekonomi secara makro di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ini, dan bagaimana ini juga memiliki dampak dan akan menjadi peluang tersendiri untuk BPDDI ya Pak? Iya, alhamdulillah. Jadi mungkin seperti yang saya sampaikan di awal, itu adalah selaras dengan visi misi kami ya Mbak Safrina. Ya. Sejak berdiri BPDDIY memang fokus pada UMKM. Jadi dengan kabinet baru, dengan presiden baru, saya rasa sangat selaras dengan ekonomi khususnya di Yogyakarta. Dan misi visi kami terkait dengan UMKM, kami memang bergerak di sektor usaha mikro kecil, dan saya rasa ini menjadi bagian utama dari kami, dan Ya. kami sangat terdorong apabila nanti pemerintah memang lebih memberikan perhatian kepada usaha-usaha kecil menengah ya. Dan ini semakin menjadi peluang-peluang besar bagi kami di Yogyakarta. Kami saat ini memang tidak bisa memiliki ya di wilayah Yogyakarta, tidak ada usaha-usaha yang memang di sektor industri, mungkin sektor yang korporasi memang tidak ada. Hmm. Kecuali kami ikut berperan serta dalam kredit sindikasi dengan beberapa teman-teman di bank pemerintah. Namun Hmm. demikian ini selaras dengan visi misi kami dan selalu dengan rencana bisnis plan setiap tahun kami, Mbak Safrina. Ya alhamdulillah ini terdorong, kami juga Ya. tersupport dengan kebijakan dari pemerintah yang baru ini. Semoga berdampak baik ya Pak tentunya untuk BPDDI Alhamdulillah, dengan iya, adanya trajektori alhamdulillah. ekonomi kerakyatan ini dan juga fokus Iya, pada iya. UMKM. Pak, karena tadi Anda sempat menyebut mengenai alhamdulillahnya portofolio kredit Anda ini luar biasa baik karena memang keadaan industri pariwisata di Yogyakarta ini sudah begitu membaik pasca terjadinya COVID-19 gitu ya Iya, Pak, tadi Anda sempat iya. sampaikan. Nah, saya ingin tanyakan kepada Anda, baik sebelum pandemi dan setelah pandemi COVID-19, Pak Agus, bagaimana evaluasi Anda terhadap tren demand kredit dan kualitas kredit di segmen UMKM? Dan kalau saya boleh tanya Pak, kira-kira dari industri pariwisata tersebut,
Itu Ya. industri apa, Pak? Subspesifik industri apa yang menjadi salah satu penyumbang utama kredit dari BPDDI? Apakah itu F&B, apakah itu tekstil, apakah itu, benar-benar pariwisata murni, seperti apa, Pak? Ya, Mbak Safrina, saya coba melihat data kami sebelum COVID ya, sebelum kita tarik sebelum tahun 2020 ya, COVID-19 itu mungkin mulai berdampak secara ekonomi mungkin di 2020. Kami lihat di 2017, 18, 19. Pertumbuhan kredit kami range-nya memang rata-rata di kisaran ya, di kisaran 15, 16 di sekitar itu. Namun demikian saat ini kita sudah menuju pada kisaran angka sebelum COVID ya. Ya, kami Mmm. berharap tadi seperti saya sampaikan di awal bahwa kami di bulan September on years itu sudah 13,62. Saya rasa ini mungkin akan kembali pada posisi sebelum COVID kondisinya. Kemudian sektor apa sih yang sangat mendukung dari Bank BPDDI dari pertumbuhan kreditnya? Satu sektor ekonomi yang sangat besar adalah sektor perdagangan. Sektor perdagangan turunannya macam-macam ya Mbak Sevrini ya. Ada beberapa sektor perdagangan khususnya yang menopang pariwisata tadi. Mungkin lebih spesifik lagi ada sektor akomodasi dan jasa transportasi ya. Ada beberapa terkait dengan jasa transportasi dan jasa kesehatan. Ini ada tiga, jasa kesehatan, transportasi, kemudian jasa terkait dengan jasa lainnya yaitu mungkin di akomodasi perhotelan. Tapi paling banyak portofolio kami adalah di sektor perdagangan usaha kecil secara sektor ekonomi ya, sebagaimana laporan di bank laporan di OJK. Itu sektor yang paling dominan di tempat kami perdagangan, Mbak Safrina. Oke, baik.